Shalom sahabat wanita, bersama saya Pendeta Elizabeth. Malam ini kita akan belajar bersama-sama apa kata firman Tuhan tentang mama. Tema khotbah malam hari ini adalah istri pilihan mama. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Biar hati kita melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bersama-sama katakan, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kami tahu langit Engkau yang punya, bumi pun Engkau yang punya. Tidak ada sesuatu yang berarti yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan, kecuali hati kami. Kami persembahkan hati kami kepadamu, bahkan kami persembahkan roh, jiwa, tubuh kami kepadamu Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Inilah permohonan kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami yang keluar dari dasar hati kami yang terdalam. Terimalah persembahan kami, penyembahan yang menyukakan hatimu Tuhan, penyembahan yang keluar dari dasar hati kami karena kami mengasihimu. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Sikata kaya ralaba. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini kami Tuhan, pakai kami, wanita-wanitamu, menjadi berkat buat keluarga kami, buat suami, buat anak, cucu, dan menantu. Hidup kami menjadi berkat, menjadi panutan, menjadi contoh, sehingga kami boleh mewariskan iman kami kepada keturunan kami, sehingga kami boleh melihat anak cucu kami diberkati, sehingga kami boleh melihat anak cucu kami menjadi orang-orang yang perkasa di bumi ini, sehingga kami boleh melihat keturunan kami memuliakan Tuhan lewat kehidupan mereka, lewat rumah tangga mereka, lewat apapun yang mereka kerjakan. Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hati kami isi penuh dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Malam hari ini saya akan bahas satu tema khotbah yang berjudul Istri Pilihan Mama. Banyak kali tanpa kita sadari, dengan alasan sayang kepada anak-anak kita menentukan pilihan kita. Seringkali kita sulit untuk menerima keputusan dari anak-anak kita. Kita pikir baiknya anak kita begini, baiknya anak kita begitu, harusnya begini dan begitu. Tapi malam ini kita akan belajar dari seorang perempuan. Dia seorang ibu, dia bernama Ribka. Dia adalah istri dari Ishak, menantu dari Abraham. Latar belakang dari Ribka, dia punya latar belakang yang baik ya. Dia seorang pekerja keras, dia seorang wanita yang berada, wanita yang kaya. Dan ketika dia pergi dari kotanya, orang tuanya juga membawakan dia seorang pembantu ya, pembantu yang merawat dia dari kecil, disuruh bawa. Nah, setelah itu dia menjadi istri dari orang pilihan, anak dari menantu menjadi menantu dari orang yang dipilih Tuhan. Dan bagaimana dengan rumah tangganya? Rupanya rumah tangganya tidak terlalu baik begitu ya, karena mereka melakukan satu kesalahan. Tuhan anugerahkan mereka anak kembar. Yang satu namanya Esau, dia menjadi anak kesayangan suaminya, anak kesayangan Ishak. Dan yang satu, yang kecil namanya Yakub, dia menjadi anak kesayangan dari mamanya. Karena si bungsu ini jarang keluar rumah, sering bantu mamanya, maka dia menjadi anak kesayangan mamanya. Suatu hari terjadi, Ishak sudah tua, Ishak ingin memberkati anak sulungnya ya, supaya anak sulungnya terima berkat kesulungan. Nah, apa yang terjadi? Karena dia sayang kepada anak bungsu, dia mau supaya anak bungsu yang menerima berkat kesulungan. Karena itu dia minta anak bungsunya untuk menipu bapaknya. Nah, awalnya Yakub ini seorang yang baik ya, anak yang baik.
Ketika mamanya minta supaya dia berpura-pura jadi Esau, supaya dia menerima hak kesulungan, dia menolak. Tetapi mamanya mendesak, bahkan mamanya bilang nanti dosanya aku yang tanggung. Nah, rupanya mama ini adalah seorang yang suka mengatur begitu ya. Nah, yang maunya harus dituruti, karena itu dia paksa anaknya untuk menipu bapaknya. Nah, dia ambilkan pakaian dari Esau, pakaian yang terbaik dari Esau, dia masakan yang enak, dan dia suruh si bungsu ini menipu bapaknya. Nah, apa yang terjadi sesudah si bungsu ini menerima berkat kesulungan, kakaknya datang begitu ya. Ketika kakaknya datang, kakaknya berkata kepada bapaknya, sekarang berikan hak kesulungan itu, berkat kesulungan itu kepadaku. Tetapi papanya berkata bahwa adikmu telah menipu aku. Dia tadi sudah datang mengaku sebagai engkau, dan dia sudah menerima hak berkat kesulungan itu. Lalu Esau bertanya, apa tidak ada lagi begitu ya? Bapaknya bilang tidak ada, semua berkat sudah diberikan. Nah, ini membuat Esau menjadi marah, dan dia berkata nanti setelah kematian bapaknya dia akan bunuh adiknya. Nah, ketika Ribka mendengar itu, maka Ribka berkata kepada Esau, kepada Yakub, kita akan lihat Kejadian pasal 27 ayat yang ke-43. Karena itu Ribka berkata kepada kepada Yakub supaya Yakub pergi ke Haran. Di ayat yang ke-41 mulai, saya akan bacakan ayat ini. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Nah, Ribka mau, Ribka ini diktator ya. Apa yang dia mau dia harus dituruti begitu. Nah, dia mau supaya Yakub pergi kepada Laban ya. Laban itu kakaknya. Dia pikir kalau nanti Yakub ini menjadi menantu dari Laban itu sangat baik begitu ya, daripada seperti Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan begitu ya. Dia mau supaya dapat keluarga sendiri begitu ya. Jadi mama mau supaya si bungsu ini pergi ke rumah omnya begitu ya. Nah, dia tidak hanya berkata kepada Yakub, tetapi dia juga berkata kepada suaminya ya. Dia mau supaya suaminya memanggil Yakub dan menyuruh Yakub pergi ke rumah pamannya si Laban ya. Nah, karena itu di pasal yang ke-28 ayat yang pertama, kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayahmu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Jadi mama ini punya keinginan supaya anak bungsunya ini menjadi menantu dari kakaknya. Dia sampaikan ini kepada suaminya. Dia suruh suaminya ngomong sama si bungsu supaya si bungsu pergi ke rumah Laban, dan akhirnya bapaknya Ishak memanggil Yakub, menyuruh Yakub pergi ke rumah Laban dan mengambil salah seorang anak Laban menjadi istrinya. Ya, akhirnya pergilah Yakub dari Beersheba ke Padan Aram. Saya lihat di kamus, dari Beersheba ke Padan Aram ini berapa jauh? Ternyata 450 mil, sama dengan 720 km. Itu
kalau dari Surabaya kira-kira ke Jakarta, ya. Tetapi bukan perjalanan yang pendek, ya. Apalagi waktu itu belum maju, tidak ada kendaraan umum seperti sekarang, ya. Sekarang Surabaya Jakarta dekat, naik pesawat hanya 1,5 jam. Tapi pada waktu itu tidak bisa. Dan kalau kita pelajari ternyata Yakub jalan kaki. Tidak diceritakan berapa lama dia jalan kaki, tapi yang pasti tempat ini sangat jauh sekali. Bayangkan, karena ambisi seorang mama, ya, pengen anaknya dapat hak kesulungan, suruh tipu kakaknya, suruh tipu bapaknya. Akibatnya si bungsu ini harus tinggalkan rumah. Bukan sesuatu yang mudah, ya. Anak mama selalu di rumah, nggak pernah kemana-mana, harus pergi tinggalkan rumah, menempuh perjalanan yang sangat panjang. Tapi puji Tuhan, di tengah jalan dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mimpi ada tangga yang menghubungkan antara bumi dan langit, dan ada malaikat yang turun naik di sana. Singkat cerita, Allah berjanji bahwa Allah akan memberkati. Dan alas dari alas tidur, ya, alas untuk kepala Yakub, Yakub urapi dan dia persembahkan mezbah di sana, dan dia melanjutkan perjalanan, ya. Nah, ketika sampai di sana dia nanya-nanya begitu, ya, dia tanya-tanya orang yang di sana, apa kenal dengan Laban, ya, cucunya Nahor. Sampai akhirnya ketika dia sedang membicarakan hal ini, datanglah si Ribka, ya. Datanglah si Ribka, Yakub membantu Ribka membuka sumur, dan pada akhirnya bertemu dengan Laban. Ketika bertemu dengan Laban, mereka senang sekali, ya. Laban berkata, ternyata engkau adalah keluarga kami, begitu, ya. Dan dia bekerja kepada Laban. Nah, setelah dia bekerja, Laban berkata, masa kamu kan kerabatku, begitu, ya. Masa kamu bekerja tidak dapat apa-apa? Apa yang kamu inginkan, gitu, ya. Lalu Yakub berkata, aku tidak usah digaji, tapi cukup berikan anakmu Rahel kepadaku. Lalu mereka berunding, kesepakatan diambil, Yakub harus bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, ya. Ya, nama-nama ini memang sulit, ya. Ribka, Rahel, nah ini bisa keliru kalau ngomong. Nah, dia harus bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, karena dia cinta, dia bekerja keras. Setelah dia bekerja 7 tahun, dia berkata kepada Laban, kepada mertuanya, begitu, ya, telah tiba waktunya, engkau harus memberikan anakmu Rahel kepadaku. Nah, Laban setuju. Pernikahan diadakan, tetapi apa yang terjadi? Laban tidak memberikan Rahel kepada Yakub, tetapi yang diberikan adalah Lea. Ketika pagi harinya setelah Yakub tahu, loh, ternyata yang tidur denganku semalam itu kok bukan Rahel tapi Lea. Waduh, dia tidak terima, ya. Dia datang kepada Laban. Dia komplain sama Laban, loh, aku kan bekerja untuk Rahel, kenapa kamu beri aku Lea? Lalu Laban tidak kurang akal. Dia berkata bahwa tradisi di sini tidak boleh adiknya menikah dulu, harus kakaknya. Nah, kalau kamu mau Rahel tidak apa-apa, tapi tunggu 7 hari dulu. Dan kau harus bekerja kepadaku 7 tahun lagi, ya. Nah, Yakub ini, arti nama Yakub ini penipu. Dia tipu kakaknya, ya. Dia tukar hak kesulungan kakaknya dengan semangkok sup kacang merah. Dia tipu bapaknya, dia tipu kakaknya untuk mendapat berkat kesulungan. Tapi kali ini dia ditipu, ya. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Ternyata tukang tipu ini ditipu oleh Laban. Yang dia inginkan Ribka. Dia bekerja 7 tahun dengan giat untuk mendapatkan Ribka, tetapi dia mendapatkan Lea. Dan untuk mendapatkan Ribka, dia harus bekerja lagi 7 tahun.
Memang dia cuma harus tunggu 7 hari baru dia bisa mendapatkan Ribka, tapi dia harus bekerja 7 tahun. Penipu, pada akhirnya dia ditipu. Oke, kita lihat bagaimana rumah tangga Yakub. Apakah Yakub berbahagia seperti yang diimpikan oleh orang tuanya? Orang tuanya, mamanya berpikir kalau dapat anaknya Laban, anakku pasti bahagia. Karena dia tahu siapa Laban. Laban kakaknya. Dia begini begitu, dia sudah tahu. Dia pikir anaknya pasti aman kalau menjadi menantu dari Laban. Tapi apa yang terjadi? Kita akan lihat Kejadian pasal yang ke-30. Kejadian pasal yang ke-30. Kejadian 29 ayat yang ke-30. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Memang perempuan yang diinginkan oleh Yakub adalah Rahel, bukan Lea. Tapi mertuanya menipu dia, memberikan Lea, ya, dengan alasan adat. Karena itu dia harus bekerja lagi. Nah, akhirnya Yakub mendapatkan 2 istri. Apakah dia berbahagia dengan kedua istrinya? Kita lihat ayat yang ke-31. Ini kisah dimulai, ya. Nah, perikop ini berjudul anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Yakub cinta dengan Rahel. Jadi 2 istri yang dia dapatkan, tapi satu istri yang dia harapkan, yaitu Rahel. Karena Tuhan melihat Rahel dicintai, maka Tuhan membuka kandungan Lea. Tuhan kasihan sama Lea, ya. Dibukanya kandungan Lea, akhirnya Lea melahirkan seorang anak laki-laki. Betapa menderita hati Lea, ya, karena tidak dicinta oleh suaminya. Tetapi dia berharap bahwa Tuhan memperhatikan kesengsaraannya. Karena itu ketika anak pertama dilahirkan, dia berkata, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku, karena dia bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi apakah yang terjadi? Apakah Yakub berubah mencintai Lea karena Lea memberi anak laki-laki? Tidak. Ayat 33 dikatakan mengandung pula lah ia, Lea maksudnya, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Betapa menderitanya pernikahan tanpa cinta. Dia rasa betul suaminya tidak mencintai dia, tetapi dia boleh memberikan anak kedua, ya, kepada dia bisa memberikan anak kedua kepada Yakub. Karena itu anak kedua ini dinamai Simeon, ya. Artinya Tuhan mendengar, ya. Tuhan mendengar bahwa aku tidak dicintai. Ayat 34, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. 3 anak laki-laki dilahirkan oleh Lea. Tetapi itu tidak membuat hati Yakub berbalik dari Rahel dan mencintai Lea. Buktinya apa, saudara? Buktinya Lea tetap berharap dengan kelahiran anak-anaknya dia bisa merebut hati Yakub. Dia bisa merasakan cinta kasih daripada Yakub. Karena itu setiap kali dia mengandung, dia berharap dia bisa melahirkan anak laki-laki supaya Yakub mencintai dia. Sampai di ayat yang ke-35, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dia berharap, tetapi
yang dia harapkan tidak kunjung tiba. Akhirnya dia memutuskan, dia mengambil satu keputusan, aku mengucap syukur saja, begitu ya. Karena itu anak keempat dia namakan Yehuda. Dan setelah itu dia tidak melahirkan lagi. Nah, kita ke pasal yang ke-30. 4 anak dilahirkan oleh Lea. Sedangkan Rahel yang dicintai oleh Yakub tidak melahirkan anak. Itu membuat Rahel cemburu, saudara. Karena itu di ayat yang pertama Rahel berkata kepada Yakub. Di ayat pertama saya akan bacakan ayat ini. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak. Kalau tidak, aku akan mati. Walaupun Yakub ini sayang kepada Rahel, dia tidak punya hak untuk bisa kasih anak atau enggak. Yang bisa kasih anak apa enggak itu Tuhan. Karena itu kalau mau pengen punya anak, berdoalah kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kandungan saya ini kelok 1000, kata dokter begitu ya. Tapi akhirnya saya bisa punya anak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, si Rahel ini salah alamat ya. Karena dia pengen menginginkan anak, dia iri dengan kakaknya yang melahirkan 4 anak laki-laki. Karena itu dia minta kepada suaminya, pakai ngancam lagi, kalau aku tidak mau kasih anak aku mati. Suaminya marah, saudara. Meskipun suaminya cinta, dia marah. Dia bilang di ayat yang kedua, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Ayat 3, mulai persoalan terjadi ya dalam satu pernikahan. Kalau terjadi iri hati, terjadi persaingan, pasti tidak enak ya. Tapi bersyukur di dalam pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, bukan poligami, begitu ya. Jadi tidak ada cemburu-cemburuan, tidak ada iri-irian begitu ya, karena istri cuma satu. Nah, saya merasa persoalan dimulai dari ayat 3 ini, saudara. Karena Rahel tidak bisa melahirkan anak. Ini perempuan Edian, saudara. Di ayat yang ketiga kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan. Hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku. Memang pada waktu itu hukumnya begini, saudara. Kalau budak ya hamil oleh tuannya, maka anak ini menjadi anak nyonyanya, begitu ya. Karena itu Rahel rela memberikan budaknya untuk suaminya, saudara. Saking pengennya punya anak, saudara, ya. Karena dia cemburu kepada kakaknya, dia pengen gendong anak, saking pengennya gendong anak, saudara. Dia berikan pembantunya. Bukan Yakub yang mau loh, saudara. Ini Rahel yang memberikan. Saya tidak habis pikir, ini perempuan Edian, mana ada istri mau berikan suaminya kepada perempuan lain, apalagi perempuan itu pembantunya. Tetapi Rahel ini demi ambisinya, kepingin gendong anak, pengen mangku anak, karena dia tidak bisa melahirkan, maka dia berikan budaknya. Tidak cuma sekali, budaknya disuruh tidur dengan suaminya, gitu ya. Nanti kita akan lihat ayat-ayat selanjutnya. Ayat 4, maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya. Jadi dia berikan perempuan lain, dia berikan pembantunya kepada suaminya untuk jadi istrinya, supaya dia bisa pangku anak, saudara, supaya dia bisa gendong anak. Dan kan ya, saya berharap tidak ada sahabat wanita yang seperti ini. Ya, demi satu ambisi dia lakukan sesuatu yang sangat bodoh. Ayat 5, Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Dia puas ketika melihat budak ini hamil dan punya anak, ya. Itulah sebabnya anak itu dinamai Dan, ya. Dia merasa Tuhan memberikan keadilan. Di ayat yang ke-7, tidak hanya satu kali
budak ini tidur dengan suaminya, tapi di ayat yang ketujuh terulang kembali, mengandung pula Bilha budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku. Jadi karena persaingan, karena iri hati, dia rela korbankan suaminya, ya, suruh tidur dengan pembantunya supaya dia menang atas kakaknya. Ini satu kondisi yang menurut saya gila banget, begitu ya. Nah, dia puas, dua anak laki-laki lahir. Anak kedua dari budak ini dinamai Naftali. Ternyata yang Edian ini tidak cuma Rahel, saudara. Lea ikut-ikutan Edian, ya. Di ayat yang ke-9, ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, sudah lahirkan 4 anak, dia setelah itu tidak lahirkan lagi, Lea pikir aku sudah tidak bisa punya anak. Apa yang dibuat, saudara? Ini persaingan wanita gila, ya, menurut saya. Diambilnya Silpa budaknya perempuan dan diberikan kepada Yakub menjadi istrinya. Tadi adiknya kasih pembantunya kepada suaminya supaya dia bisa gendong anak. Ini sekarang kakaknya ikut-ikutan, aku udah tidak bisa melahirkan lagi. Nah, lebih baik pembantu ini aja yang diberikan kepada suamiku supaya pembantu ini bisa melahirkan anak bagiku. Lah bojo lah kok dikek-kek no gitu ya. Ini ternyata perempuan gila bukan hanya sekarang ya. Ya, zaman ini juga ada wanita-wanita yang edian begitu. Ternyata sudah ada dari zaman dulu ya. Dan ayat 10, dan Silpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang. Wah, hogilai. Karena perempuan pembantu yang diberikan kepada suaminya mengandung dan melahirkan anak, dia merasa hoki, saudara. Karena itu dia namai anak itu Gad. 12, dan Silpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Tidak cukup sekali, terulang kembali. Silpa mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Ayat 13, berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Edan kan? Ya, pembantunya hamil dari bojonya, lah kok malah seneng begitu ya. Dia berkata, tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asya. 2 orang istri Yakub berkompetisi, ya, pertandingan, bukan pertandingan lari, pertandingan bikin anak, saudara. Dirinya tidak bisa bikin anak, pembantu diberikan. Gila sekali. Nah, tapi rupanya tidak berhenti begitu ya. Di ayat yang ke-14, suatu hari Ruben pada waktu musim menuai gandum, dia pergi berjalan-jalan, lalu dia nemu apa, saudara? Nemu buah dudaim. Lalu dibawanya kepada Lea. Jadi Ruben ini anaknya Lea. Dia menemukan buah dudaim. Nah, diberikan kepada mamanya. Ketika Rahel melihat, dia juga mau buah dudaim itu. Karena itu Rahel berkata kepada Lea, berikanlah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam hari ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Ini perempuan betul-betul edian, saudara. Ambisinya besar, kemauannya besar, dan kemauan itu harus dan harus. Dia pengen buah dudaim, kakaknya tidak kasih, dia tukar dengan suaminya. Bayang no, bojone juga barang rongsokan diurupno buah-buahan, saudara. Bukankah ini perbuatan yang gila, saudara? Dia tukar buah itu karena dia begitu menginginkan
mementingkan buah dudaim itu, dia tukar dengan suaminya. Ya wis, malam ini biar suamiku tidur sama kamu, asal aku mau kasih buah dudaim itu. Ayat 16, ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah padaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa. Bojone disewa-sewa, no, saudara, ya. Rahel menyewakan suaminya demi buah dudaim, ya, dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengar permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Yang dua tadi kan anak dari budak, ya. Dia melahirkan 4 anak. Nah, kali ini dia melahirkan 1 anak laki-laki lagi, ya. 18, selalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budak perempuan kepada suamiku. Ini malah edian, ya. Dipikir karena dia sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya. Dia sudah memberikan budaknya kepada suaminya, maka Tuhan memberi upah. Ini edian, ya. Nah, maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki ke-6 bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberi hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Sebulon. Dia pikir dengan 6 anak laki-laki, dia bisa memikat hati suaminya, dan suaminya akan tinggal bersamanya selama-lamanya. Ya, ternyata tidak begitu. Dia tidak hanya melahirkan 6 anak, tetapi di ayat yang ke-21 sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. 12, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Baru di ayat yang ke-22 akhirnya Allah ingat sama Rahel, ya. Allah mendengar permohonan Rahel dan Allah membuka kandungannya. 23, maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Karena pada zaman itu perempuan kalau tidak melahirkan anak, tidak bisa melahirkan anak, itu adalah sebuah aib, sesuatu yang memalukan, begitu, ya. Tapi karena pada akhirnya dia bisa punya anak, dia merasa aibnya dihapuskan oleh Tuhan. 24, maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Sampai di sini, saudara. Apakah rumah tangga Yakub bahagia dengan kompetisi yang gila seperti ini? Mungkin Yakub bingung, ya. Harusnya ini malam ini giliran Rahel, dia harus tidur dengan Lea. Ternyata diurupno buah-buahan. Suami ditukar buah-buahan, saudara. Disewakan, ya. Kamu boleh sewa bawa suamiku asal aku dapat buah. Ya, pasti Yakub pusing kepala. Tidak hanya itu. Jadi apa yang Ribka pikir itu baik, yaitu anaknya mendapat mertua, anaknya menjadi mantu dari kakaknya Laban. Dia pikir itu baik, tapi ternyata Yakub mendapat 2 istri yang gila kabeh, saudara. Ini paranoid menurut saya, ya toh, ketakutan dalam persaingan beri budaknya, begitu, ya. Yang satu beri budaknya, yang lain ikut beri budaknya, tidak karu-karuan. Tidak hanya itu, saudara, tidak hanya itu. Di dalam perjalanan hidup ini, ya, Yakub bekerja kepada Laban itu bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena ternyata dia juga dicurangi oleh pamannya sendiri, oleh mertuanya sendiri. Ternyata Laban ini orang jahat. Rahel pikir punya mertua Laban, ya, saudara sendiri, pasti aman. Ternyata tidak begitu. Malah keponaan ini dibujuki bolak-balik, ya, tentang upah. Dia dibohongi, ya. Nah, kehidupan Yakub tidak baik, ya, tetapi bersyukur ada Tuhan yang membela Yakub. Tuhan memberikan upah kepada Yakub, ya.
Nah, pada akhirnya walaupun 10 kali dia ditipu oleh pamannya, tetapi Tuhan menolong Yakub. Sampai akhirnya Tuhan menyuruh Yakub kembali pulang ke negerinya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan sampai di sini, saudara. Malam ini saya ingin kita belajar dari Ribka, seorang ibu yang diktator, seorang ibu yang maunya harus dituruti. Dia pikir ini yang terbaik untuk anaknya, tetapi apa yang terjadi? Justru ini membuat anaknya menderita. Sampai waktu mau pulang saja, ya dia sudah pamit baik-baik, tapi tidak diizinkan, ya. Oh, mertuanya jadi tidak enak, akhirnya dia melarikan diri. Setelah melarikan diri dikejar, nanti lain kali saya akan lanjutkan. Tapi saya ingin berhenti sampai di sini. Saya mau kita belajar dari Ribka, seorang mama bukan Tuhan. Kenapa saya berkata seorang mama bukan Tuhan? Kita, walaupun kita mama, ibu yang melahirkan anak-anak kita, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan anak-anak kita. Saya sering dapati ada banyak orang tua memaksakan kehendaknya seperti Ribka. Kenapa saya bahas ini? Karena dalam kenyataan hidup sehari-hari ada banyak orang tua seperti ini, paksa anaknya. Anak harus kuliah ini, tidak boleh. Anaknya pengen itu, tidak boleh. Tidak, pokoknya kuliah ini. Saya pernah dapatin murid sekolah minggu saya, sampai dia bikin status di Facebook, sing sekolah kono po aku. Anak ini sampai kurang ajar banget, gitu ya. Omongin mamanya kon begitu ya. Tapi setelah saya renungkan, ini salah orang tuanya, salah mama papanya. Harus kuliah ini, gak boleh kuliah ini, gak boleh pacaran dengan ini. Cari laki-laki yang begini, cari perempuan yang begini. Dia pikir dia sakti, dia lupa bahwa dia bukan Tuhan. Mama-mama, malam ini saya bicara kepada wanita. Mama-mama, saya ingin katakan satu hal. Maaf ya, kamu bukan Tuhan. Kamu tidak tahu apa yang ada di depan. Karena itu jangan pernah paksa anak-anakmu. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal, ayat terakhir yang akan kita lihat sebelum kita selesai, Amsal pasal 16. Amsal pasal 16 ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Amsal 16 ayat 25, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Apa yang baik menurut kita, mama, belum tentu itu baik jadinya. Karena kita bukan Tuhan, kita tidak tahu apa yang ada di depan. Karena itu jangan paksa-paksa anak kita. Amin. Saya lihat kehancuran beberapa anak muda karena punya mama yang diktator, yang harus dituruti. Kalau tidak dituruti marah. Seperti Ribka, dia berkata kepada suaminya, kalau Yakub ambil istri orang Het seperti Esau, aku mati ai. Dia paksakan kehendaknya. Dia tidak mau anaknya dapat orang lain. Dia mau anaknya dapat keluarganya sendiri. Mendapat istri dari anak-anak Laban. Apa yang terjadi? Amburadul. Persaingan antara kakak dan adik, dia kan tidak bayangin. Untung tadi saya ngomong dengan teman-teman, untung zaman itu belum ada video call atau belum ada telepon. Nek ono iso nangis darah, saudara ya. Seorang ibu yang tadinya menginginkan anaknya hidup baik, dia pikir dengan cara ini itu, ternyata kenyataannya tidak baik, bisa nangis, saudara. Bisa menyesal 7 turunan. Tapi untung waktu itu kau no telepon, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Yakub.
Tapi itu bisa jadi pelajaran buat kita. Ojo paksa anak. Dia tidak suka dengan istri-istri dari Esau, saudara. Ada banyak orang tua seperti itu. Sampai anaknya disiwa karena dia tidak cocok dengan pacar anaknya. Aku tidak mau punya mantu begitu. Aku mau punya mantu begini. Itu keliru. Kita bukan Tuhan yang menentukan langkah hidup anak-anak kita. Tugas kita sebagai orang tua, kita hanya bisa mendoakan. Bukan memaksa, tapi mendoakan. Kalau tidak cocok di hati, bawa di dalam doa. Bila perlu puasa, Tuhan, ini jodoh saya bukan. Saya ingat ya waktu anak saya SMP. Anak saya ya namanya anak-anak begitu ya, jatuh cinta dengan seseorang. Saya tidak suka, saudara. Ini perempuan ini menurut saya liar, ya, teriak, ketawa-ketawa, waduh, agak senang belas, saudara. Tapi saya tidak katakan apa-apa kepada anak saya. Saya ambil waktu untuk berdoa, ya. Saya berkata, Tuhan, kalau ini bukan dari Tuhan, jauhkan. Kalau ini dari Tuhan, ubahkan perempuan itu. Ya aku mau duwe mantu bunga bengok, wetok luwanang, kabluk-kabluk ngono. Tapi saya tidak mengatakan apa-apa. Saya cuma berdoa. Sampai suatu hari anak saya bilang, tidak jadi suka sama si A. Wong nek ketawa kayak gitu. Lah kalau ketemu laki-laki kayak gitu. Kata anak saya waktu itu, dia masih kecil, masih SMP ya. Saya belajar menjadi orang tua yang tidak diktator. Saya belajar kalau Tuhan saja memberi kebebasan, memberi free will, mosok saya harus ngalah-ngalahin Tuhan begitu ya. Bahkan ketika anak saya SMA, saya panggil anak saya bilang, Nyo, 3 tahun lagi kamu akan tinggalkan bangku SMA. 17 tahun itu usia yang sudah matang. Kamu boleh menentukan kamu mau kuliah apa. Saya tidak tentuin, saudara. Aku nanti kuliah ini loh ya. Kamu jangan kuliah ini. Dulu engkau tidak mau, kamu begini enggak. Saya bilang mulai hari ini siapkan diri. Pikir kamu mau kuliah apa. Saya berkata kepada anak saya, anakku, keputusanmu menentukan nasibmu. Kalau salah ambil keputusan, itu menentukan nasibmu nak. Karena itu jangan salah. Berdoa, siapkan diri mulai hari ini. Nanti kamu mau kuliah apa. Ternyata setelah lulus SMA, anak saya ambil kuliah perhotelan di Petra. Jantung saya rasanya mencolot, saudara. Kenapa? Dari dulu ya, waktu papa saya masih hidup, papa saya pesen sama anak-anaknya begini, kamu boleh kuliah apa aja nak, asal satu, jangan kuliah perhotelan. Nanti kamu bersihin kamar mandinya orang. Papa ndak mau. Lah kok anakku jobok perhotelan, saudara. Saya tidak bilang, waduh Nyo, engkau dulu sudah ngomong tidak boleh masuk perhotelan Nyo, les ganti lione. Saya tidak ngomong begitu, saudara. Saya menghargai keputusan anak saya. Kalau kamu mau itu ya tidak apa-apa. Kami orang tua mendukung. Anak saya akhirnya menyelesaikan kuliah perhotelan di Petra. Saya belajar, saudara. Saya belajar menjadi mama, bukan Tuhan buat anak saya. Malam ini saya ingin mengajak semua sahabat wanita, ayo jadi mama, bukan Tuhan. Sekali lagi bersama-sama katakan, jadi mama, bukan Tuhan. 1, 2, 3. Jadi mama, bukan Tuhan yang menentukan harus begini, harus begitu. Kita lihat, kita bisa belajar dari Ribka. Biar hal yang sama tidak terjadi di dalam hidup kita. Taruh Tuhan menjadi penguasa di dalam hidup kita, dalam hidup anak-anak kita. Saya percaya kita akan lihat kemuliaan Tuhan.
Walaupun ada kekeliruan sedikit ya, sebelum berdoa saya mau saksi. Setelah anak saya magang, saya kaget ya, waktu magang dia bilang sama saya begini, Mi, Hizkia minta maaf, ternyata Hizkia salah. Kalau jadi manajer hotel itu harus tinggal di sana, harus tinggal di hotel itu. Hizkia nggak bisa, nggak tahu siang, nggak tahu malam, mumek di hotel begitu ya. Dalam hati saya bilang jabat, tapi saya tahu ada Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatu. Ada Tuhan yang bisa memberikan hari depan yang baik kepada anak saya. Ya, sampai hari ini saya belum tahu kejelasan, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika anak saya lulus kuliah, menjadi pergumulan bagi orang tua, kerjopo anakku, begitu ya. Waktu dia mau masuk perhotelan, saya juga bilang, Nyuh, Mami sih nggak apa-apa, kamu kuliah perhotelan, tapi kami ingin berkata jujur, kami tidak bisa bikinkan kamu hotel. Anak saya bilang, sambil ketawa dengan pedenya, dia bilang, tenang, Mami, Papi, tenang aja, nggak usah mikirin mau bangunin hotel buat Hizkia, nanti Hizkia bangun hotel sendiri dengan pedenya, begitu ya. Nah, setelah lulus saya pikir, ini salah. Dia tidak bisa kerja di hotel begitu ya, karena kalau jadi manajer hotel seperti itu. Tapi saya percaya masa depan anak saya di dalam Tuhan. Singkat cerita, akhirnya anak saya kerja foto waktu itu sebelum dia berangkat kuliah di Australia, dan penghasilannya cukup lumayan. Sampai teman saya yang dosen, dia berkata, Bet, baru lulus kerja gajian segitu, itu banyak banget. Iya, saya tahu, semua karena Tuhan. Karena itu malam hari ini, jadikan dia Tuhan di dalam keluarga kita, jadikan dia Tuhan bagi anak-anak kita, jadikan dia raja, penguasa yang berdaulat, bukan kita. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan bersama-sama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Engkau bukan Tuhan, Yesuslah Tuhan di dalam keluargamu dan di dalam hidupmu. Biar Yesus yang menetapkan langkah-langkah anak kita, bukan kita. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah penguasa, Engkaulah yang berdaulat dalam hidup kami dan keturunan kami. Engkau yang menetapkan langkah anak-anak dan cucu-cucu kami. Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami malam hari ini. Tuhan, kami menyadari betapa kami manusia yang terbatas. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, tetapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami punya Tuhan penguasa langit dan bumi yang mengetahui segala sesuatu. Bahkan hari depan kami sudah Kau tetapkan, hari depan yang penuh pengharapan, hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Kau sediakan atas kami semua. Karena itu kami memberkati anak cucu dan menantu
kami. Hari depan mereka ada di tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang memikirkan mereka. Engkau Allah yang menetapkan langkah hidup mereka. Dan Engkau Allah yang menyediakan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami wanita-Mu yang sangat terbatas ini malam ini mengangkat tangan kami ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.